Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 edisi revisi 2017. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 1 bilangan. Sekarang kita akan masuk di Ayo Kita Berlatih 1.7 halaman 86. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 86. Ayo kita berlatih 1.7. Pertama-tama di sini akan kita kerjakan untuk soal pilihan ganda. Kita mulai dari nomor 1. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan. Baik, untuk yang pertama di sini 9 pangkat 8. Di sini bisa kita sederhanakan. Untuk 9 di sini bisa berubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga di sini bisa dilihat 9 pangkat 8 di sini sama dengan 3 pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan 8. Artinya di sini untuk pangkat 2 dan pangkat 8 di sini karena pangkat dipangkatkan lagi, maka di sini pangkatnya dikalikan 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Sehingga di sini jawabannya 3 pangkat 16. Maka untuk pilihan gandanya sudah jelas di sini yang D. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, di sini ada 4 bilangan, di sini 3, 4, 2, 5 dan pangkatnya 4, 3, 5, 2. Jadi di sini sama-sama keterbalikan, 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2, sehingga di sini kita mulai dari 3 pangkat 4 terlebih dahulu. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 81. Kemudian 4 pangkat 3 di sini 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 16. 16 dikali 4 di sini 64. 2 pangkat 5 di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga di sini 2 dikali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16, dikali 2 sama dengan 32. Kemudian untuk 5 pangkat 2, 5 dikalikan 5, hasilnya adalah 25. Sehingga di sini diurutkan dari yang terkecil. Pertama-tama di sini ada 25, kemudian juga ada 32, kemudian 64, kemudian 81. Sehingga di sini untuk 25 ini adalah 5 kuadrat. 32 di sini adalah 2 pangkat 5. 64 di sini 4 pangkat 3 dan 81 di sini adalah 3 pangkat 4. Sehingga di sini untuk jawabannya 5 pangkat 2 di sini B sampai D benar. Kemudian 2 pangkat 5 di sini B dan C benar. 4 pangkat 3 di sini yang benar yang B. Sehingga di sini 3 pangkat 4 di sini B juga benar. Maka di sini untuk jawabannya sudah jelas yang B. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Di antara bilangan berikut, tentukan bilangan ganjil positif. Baik, di sini untuk soal nomor 3 dari A sampai D, ternyata di sini untuk pangkatnya yang dipangkatkan di sini hanya bilangan pokoknya. Untuk negatif di sini tidak dipangkatkan karena di sini tidak memakai bentuk kurung. Sehingga di sini dari A sampai D jelas jawabannya adalah negatif. Maka di sini apabila soalnya dalam bentuk seperti ini adalah tidak ada jawabannya. Namun di sini jika yang dimaksud adalah di sini mungkin yang dimaksud berada di dalam kurung atau gambarannya lebih jelas adalah seperti ini. Mungkin dari negatif 11188 ini yang dimaksud adalah dalam kurung negatif 111 pangkat 88 dan seterusnya sampai negatif 114 pangkat 212. Mungkin yang dimaksud seperti ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif.
dan bisa menjadi ganjil ataupun menjadi genap. Berbeda dengan A sampai D yang berada di sebelah kiri ini, di luar kurung atau di sini tidak ada kurung untuk negatif, maka di sini yang dipangkatkan hanya angkanya, maka di sini untuk yang sebelah kiri jelas ini adalah semuanya negatif. Sehingga di sini kita abaikan saja untuk yang sebelah kiri, kita fokus di sebelah kanan. Di sini untuk caranya, jadi di sini kita buat rumusnya. Jadi rumus yang pertama, di sini bisa bernilai positif dengan syarat pangkatnya genap dan bisa bernilai negatif dengan syarat pangkatnya ganjil. Ini berlaku untuk bilangan pokok negatif yang dipangkatkan. Kemudian yang kedua, di sini bisa bernilai ganjil dan genap dengan syarat di sini ganjil bilangan pokok harus ganjil. Dan genap di sini bilangan pokok harus genap. Sehingga di sini bisa diperhatikan, di sini yang ditanyakan adalah ganjil positif. Sehingga di sini kita fokus ke ganjil dan ke positif. Jadi di sini bilangan pokoknya harus ganjil. Di sini yang bilangan pokoknya ganjil adalah A dan C. Kemudian pangkatnya di sini positif, pangkatnya harus genap. Di sini yang pangkatnya genap adalah A dan D, sehingga di sini yang ganjil positif di sini sudah jelas ini adalah yang A, negatif 111 dalam kurung pangkat 88. Di sini pangkatnya genap dan bilangan pokoknya di sini ganjil. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas yang A. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Bilangan desimal dengan angka desimal 1/10 terdekat dari akar 8 adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari bilangan desimal yang di sini adalah hasil terdekat dari akar 8. Baik, untuk menjawab soal nomor 4 ini kita bisa menggunakan garis bilangan. Semisal di sini ada akar 4, ini ada 2. Dan di sini ada akar 9, di sini 3. Maka di antara akar 4 dan akar 9, di sini ada akar 5, akar 6, akar 7, dan akar 8. Jadi di sini bisa diperhatikan, untuk akar 8 ini adalah angka yang paling dekat dengan 3. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas ini adalah angka yang jawabannya di sini paling dekat dengan 3, sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Atau di sini apabila kita mencoba untuk mencari akar 5, akar 6, akar 7 dan akar 8 dengan kalkulator, di sini untuk akar 5 ini hasilnya pun dekat dengan 2, sehingga di sini apabila kita mencari dengan kalkulator atau mesin penghitung, jawabannya adalah 2,23 sekian. Kemudian akar 6 di sini ada 2,44 sekian. Akar 7 di sini 2,64 sekian dan akar 8 di sini 2,82 sekian. Di sini bisa dilihat untuk komanya. Jadi di sini di belakang koma di sini ada 2, 4, 6, 8. Maka di sini untuk akar 8 di sini paling dekat dengan 2,8. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 1. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Nyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Baik, di sini untuk soal nomor 1 di sini ada A sampai E. Jadi di sini kita akan membuat bilangan berpangkat ini menjadi bilangan desimal. Untuk 10 pangkat 8 di sini sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dan seterusnya sebanyak 8 kali. Maka di sini sama dengan 100 juta. Kemudian untuk yang 5 pangkat 8. Baik, di sini bisa kita tulis 5 dikali 5 dikali 5 dan seterusnya sebanyak 8 kali. Di sini bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di sini 5 dikali 5 hasilnya 25. Di sini pun juga sama 25, 25 dan 25.
Sehingga 25 dikali 25 hasilnya adalah 625. 25 dikali 25 di sini juga 625. Maka 625 dikali 625 hasilnya adalah 390.625. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk untuk yang C. Di sini bisa diperhatikan negatif 10 pangkat 6. Baik, jadi di sini untuk yang C negatif 10 pangkat 6, di sini tidak ada tanda kurungnya seperti yang E. Sehingga di sini negatif 10 pangkat 6, di sini negatifnya berada di luar. Dan untuk pangkat 6 ini hanya miliknya 10, bukan sekaligus miliknya negatif. Maka di sini negatif dalam kurung di sini 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 di sini sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 6 kali. Sehingga di sini 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta, kemudian dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif 1 juta. Kemudian untuk yang D, 2 pangkat 4 dikali 10 pangkat 7. 2 pangkat 4 di sini ada 16 dan 10 pangkat 7 di sini kita langsungkan. Di sini sama dengan 1 dengan 0 sebanyak 7 kali. Ini tadi bisa dilihat untuk 10 pangkat 6 di sini sebenarnya juga bisa kita langsungkan. Di sini tinggal kita buat 1 kemudian 0 sebanyak 6 kali. Di sini 10 pangkat 7 1 0 sebanyak 7 kali. Sehingga di sini 16 dikali 10 juta, maka hasilnya adalah 160 juta. Kemudian untuk yang E di sini negatif 2 dalam kurung pangkat 4, maka di sini untuk yang dipangkatkan 4 di sini negatif 2-nya. Sehingga di sini negatif dan 2 di sini dipangkatkan 4. Begitu juga dengan negatif 3 dalam kurung pangkat 5, di sini yang dipangkatkan 5-nya adalah negatif 3, sehingga di sini negatif 3 di sini kita kalikan sebanyak 5 kali. Berbeda dari yang C, di sini tidak ada tanda kurungnya sehingga di sini yang dipangkatkan 6 hanya 10-nya. Maka di sini untuk yang E negatif 2 pangkat 4 di sini ada 16 dan negatif 3 pangkat 5 di sini ada negatif 243. Maka di sini apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 3.888. Baik, untuk soal nomor 1 di sini sudah kita selesaikan. Soal nomor 2 di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Baik, di sini untuk soal nomor 2, jadi di sini ada A sampai E. Jadi dari bilangan desimal ini akan kita buat bilangan perpangkatan. Jadi di sini tidak ada bentuk pasti atau syarat yang harus dipenuhi untuk menjawab soal nomor 2. Di sini hanya diminta untuk perkalian atau bilangan yang memuat pangkat. Sehingga di sini bisa kita bawa kemanapun asalkan di situ ada perkalian dan di situ ada pangkat. Untuk yang pertama di sini ada 9 juta. Jadi dari 9 juta di sini bisa kita ubah menjadi 9 dikalikan 1 juta. Untuk 9 di sini ada 3 pangkat 2 dan untuk 1 juta di sini ada 10 pangkat 6. Sehingga di sini untuk yang A 3 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 6. Di sini sudah termasuk bilangan berpangkat, kemudian juga ada perkalian. Sehingga di sini untuk yang A sudah memenuhi. Kemudian untuk yang B, 46.656 bisa kita ubah menjadi 64 dikalikan 729. Untuk 64 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6 dan 729 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 6. Sehingga di sini apabila kita gabungkan, di sini masih bisa diuraikan.
2 dan 3 di sini bisa kita satukan, 2 kali 3, kemudian pangkatnya di sini kita keluarkan menjadi 1. Maka di sini menjadi 6 pangkat 6. Di sini sudah memenuhi karena di sini ada menjadi bilangan berpangkat, kemudian di sini atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Di sini sudah memenuhi karena sudah menjadi bilangan berpangkat. Atau teman-teman apabila memiliki jawaban lain di situ bisa dicoba. Karena di sini untuk nomor 2 saya rasa bisa dibawa kemana-mana. Karena di sini syaratnya hanya bilangan berpangkat atau bilangan yang memuat perkalian. Kemudian untuk yang C negatif 1.500.000. Jadi di sini bisa diubah menjadi negatif 15 dikalikan 100.000. Maka di sini untuk 100.000 bisa diubah menjadi 10 pangkat 5 dan di sini negatif 15 kita tetapkan seperti ini sehingga di sini menjadi negatif 15 dikalikan 10 pangkat 5. Kemudian untuk yang D 30.375 bisa kita ubah menjadi 243 dikalikan 125. Untuk 243 di sini bisa diubah menjadi 3 pangkat 5 dan 125 bisa diubah menjadi 5 pangkat 3. Jadi di sini sudah memenuhi menjadi bilangan berpangkat atau di sini bilangan perkalian. Di sini sudah perkalian. Kemudian untuk yang E negatif 2.109.375. Baik, untuk yang E di sini bisa diubah menjadi negatif dikalikan 2.109.375. Untuk 2.109.375 bisa diubah menjadi 27 dikalikan 78.125. Untuk 27 di sini bisa diubah menjadi 3 pangkat 3 dan 78.125 bisa diubah menjadi 5 pangkat 7. Sehingga di sini sudah memenuhi untuk bilangan berpangkat atau di sini memenuhi juga untuk perkalian. Maka di sini untuk soal nomor 2 sebenarnya di sini bisa diubah kemana-mana atau dibawa ke bentuk kemana-mana asalkan memenuhi persyaratan bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Sehingga di sini untuk soal nomor 2 sudah kita selesaikan dari soal A sampai soal E. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. Baik, untuk soal nomor 3 di sini ada A sampai dengan G. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Jadi di sini 5 pangkat 3 titik-titik 12 pangkat 2. Di sini apabila kita uraikan 5 pangkat 3 di sini ada 125 dan 12 pangkat 2 di sini ada 144. Maka dari sini untuk jawabannya adalah 125 kurang dari 144. Kemudian untuk yang B, 10 pangkat 8 titik-titik 8 pangkat 10. Baik, di sini untuk soal yang B akan kita jelaskan untuk konsepnya. Jadi di sini kita mulai dari 3 pangkat 1 dan 1 pangkat 3. Di sini untuk tandanya adalah lebih besar karena di sini 3 dan 1, 3 lebih besar dari 1. Kemudian juga ada 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4. Di sini 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 4 di sini 16, sehingga di sini 16 sama dengan 16. Untuk yang berikutnya di sini 5 pangkat 3 kurang dari 3 pangkat 5. Jadi di sini 5 pangkat 3 ini adalah 125 dan 3 pangkat 5 di sini adalah 243. Sehingga 125 kurang dari 243.
Kemudian dan seterusnya di sini ada 6 pangkat 4 kurang dari 4 pangkat 6. Di sini 1296 dan 4096. Kemudian juga ada 7 pangkat 5 kurang dari 5 pangkat 7. Jadi di sini untuk 7 pangkat 5 ada 16.807 dan 5 pangkat 7 di sini ada 78.125 dan seterusnya. Artinya di sini bisa dilihat untuk bilangan pokok dan pangkatnya di sini sama-sama berkebalikan. 53 dan 35, 64 dan 46, 75 dan 57 dan seterusnya. Maka di sini perbandingannya akan semakin membesar. Sehingga di sini 10 pangkat 8 bisa kita hitung hasilnya adalah 100 juta. Di sini 1 dengan 0 sebanyak 8 kali lebih kecil dari 8 pangkat 10. Di sini apabila kita hitung dengan menggunakan mesin penghitung 8 pangkat 10, di sini didapatkan angka 10.737.740.820. Artinya di sini untuk konsepnya, jadi untuk pangkat dan bilangan pokok yang berkebalikan, bilangan pokok kecil dan pangkatnya besar lebih besar daripada bilangan pokoknya besar, pangkatnya kecil. Maka di sini bisa dilihat untuk konsepnya. Jadi di sini untuk nomor B jawabannya adalah kurang dari. Kemudian untuk yang C, di sini ada 1000 pangkat 100 titik-titik 1000 pangkat 99. Di sini untuk besaran pokoknya sama-sama 1000 dan untuk pangkatnya di sini ada 100 dan 99. Sehingga di sini sudah jelas untuk jawabannya 1000 pangkat 100 lebih besar dari 1000 pangkat 99. Kemudian untuk yang D, 99 pangkat 100 titik-titik 100 pangkat 100. Baik, di sini bisa dilihat untuk pangkatnya di sini sama-sama 100. Namun di sini untuk bilangan pokoknya berbeda, di sini ada 99 dan ada 100. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas 99 pangkat 100 kurang dari 100 pangkat 100. Artinya di sini 100 dipangkatkan 100 jelas lebih besar daripada 99 dipangkatkan 100. Kemudian untuk yang E, 300 pangkat 301 titik-titik 301 pangkat 300. Baik, untuk soal yang E di sini konsepnya sama dengan soal yang B. Jadi di sini bisa dilihat untuk bilangan pokok kecil dan pangkat besar lebih besar daripada bilangan pokok besar pangkatnya kecil, atau bilangan pokok yang besar pangkatnya kecil lebih kecil dari bilangan pokok kecil dengan pangkat besar. Sehingga di sini untuk soal yang E jawabannya sudah jelas 300 pangkat 301 lebih besar dari 301 pangkat 300. Karena di sini bilangan pokok kecil dengan pangkat yang besar lebih besar dari bilangan pokok besar dengan pangkat yang kecil. Kemudian untuk yang F, 1/3 pangkat 100 titik-titik 1/4 pangkat 100. Baik, jadi untuk 3 pangkat 100 dan 4 pangkat 100 di sini jelas soalnya mirip dengan soal yang D. Jadi di sini pangkatnya sama, yang berbeda bilangan pokoknya. Maka di sini untuk bilangan pokok 3 dan 4 jelas di sini lebih besar yang 4. Karena di sini 4 dipangkatkan 100 dan 3 dipangkatkan 100, lebih besar 4 dipangkatkan 100. Sehingga untuk yang F di sini jawabannya adalah 1/3 pangkat 100 lebih besar dari 1/4 pangkat 100. Karena di sini untuk hasilnya 1 dibagi dengan bilangan kecil, hasilnya tentu lebih banyak daripada 1 dibagi bilangan besar. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah lebih besar dari.
Kemudian untuk yang G, 2,713 pangkat 3,14 titik-titik 3,14 pangkat 2,713. Baik, untuk yang G di sini konsepnya sama dengan yang B. Jadi di sini bisa dilihat. Maka di sini untuk jawabannya sudah jelas. 2,713 pangkat 3,14 lebih besar dari 3,14 pangkat 2,713. Karena di sini bilangan pokok kecil dengan pangkat yang besar lebih besar dari bilangan pokok yang besar dengan pangkat yang kecil. Sehingga di sini untuk soal nomor 3 dari A sampai G sudah kita jawab. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan bilangan berpangkat berikut, genap ataukah ganjil. Baik, di sini untuk soal nomor 4, di sini ada A sampai E. Pertama-tama di sini untuk menentukan genap atau ganjil, kita pahami dulu untuk konsepnya. Jadi untuk yang pertama di sini pangkatnya genap atau ganjil di sini bisa menjadi positif atau negatif dengan syarat ini adalah bilangan pokoknya negatif. Jadi ini nanti karena yang ditanyakan genap atau ganjil, untuk positif dan negatif ini hanya tambahan saja. Yang terpenting di sini adalah ganjil dan genap. Di sini bilangan pokok ganjil dipangkatkan, maka hasilnya adalah ganjil, dan bilangan pokok genap dipangkatkan, hasilnya adalah genap. Sehingga untuk yang pertama 90 pangkat 88, 90 di sini bilangan pokok genap, maka di sini nanti apabila dijawab hasilnya adalah genap. Kemudian di sini hasilnya positif. Dan di sini positif dan negatif ini hanya berlaku untuk bilangan pokok yang di sini ada negatifnya. Kemudian di sini dikurung. Karena di sini untuk yang A di sini bilangan pokoknya positif, maka ini tidak berlaku. Sehingga di sini genap positif. Untuk yang B di sini 13 pangkat 40. Jadi 13 ini adalah ganjil, sehingga di sini ganjil positif. Untuk yang C di sini 8 pangkat 31. Di sini untuk 8 bilangan pokok ini adalah genap, maka ini nanti apabila dihitung hasilnya adalah genap. Dan apabila dihitung ini juga positif. Karena di sini untuk bilangan pokoknya di sini positif. Kemudian untuk yang E di sini ada negatif 46 pangkat 99. Di sini 46 ini adalah bilangan pokok genap, sehingga di sini hasilnya untuk yang D di sini genap. Dan karena di sini ada negatif, maka ini apabila kita hitung hasilnya ini adalah negatif. Kemudian untuk yang E negatif 23 pangkat 88. Di sini juga sama, apabila dihitung di sini hasil akhirnya juga negatif. Dan di sini 23 ini adalah bilangan pokok untuk ganjil, sehingga di sini ganjil. Sehingga di sini untuk jawaban nomor 4 ini adalah genap, ganjil, genap, genap, ganjil. Untuk positif, 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 negatif, negatif ini hanya tambahan saja. Namun di sini apabila tidak dimasukkan di sini juga termasuk benar, karena yang ditanyakan di sini hanya genap ataukah ganjil. Untuk soal nomor 4 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan bilangan berpangkat berikut, positif ataukah negatif. Baik, untuk soal nomor 5 di sini hampir mirip dengan soal nomor 4. Apabila tadi untuk soal nomor 4 genap ataukah ganjil, sekarang untuk soal nomor 5 di sini positif ataukah negatif. Maka di sini untuk konsepnya sama. Di sini untuk pangkat genap ini menghasilkan hasil akhir positif. Untuk pangkat ganjil di sini menghasilkan hasil akhir negatif. Dengan syarat di sini untuk bilangan pokoknya harus berbentuk negatif. Dan di sini bilangan pokoknya harus berada di dalam kurung. Untuk penjelasannya ini nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua di sini juga sama. Di sini bisa ganjil atau genap untuk hasil akhirnya. Untuk ganjil di sini bilangan pokok ganjil, dan untuk genap di sini bilangan pokok genap.
Baik, untuk yang pertama di sini 90 pangkat 88. Jadi 90 ini adalah bilangan genap sehingga hasilnya ini nanti yang pertama adalah genap dan di sini adalah positif karena ini positif dan negatif ini hanya berlaku untuk bilangan pokok yang di sini ada negatifnya. Karena di sini tidak ada negatifnya, maka di sini sudah pasti positif. Untuk yang B di sini ada negatif 13 pangkat 40 karena di sini negatifnya tidak berada di dalam kurung seperti yang E, maka di sini sudah jelas jawaban untuk yang B di sini adalah negatif. Karena di sini tidak berada di dalam kurung. Kemudian untuk 13 di sini adalah bilangan pokok ganjil sehingga hasil akhirnya di sini adalah ganjil. Kemudian untuk yang C di sini ada negatif 7 pangkat 31. Negatif 7 pangkat 31 di sini negatif tidak berada di dalam kurung, maka di sini sudah pasti ini adalah negatif dan 7 ini adalah ganjil sehingga di sini bilangan pokoknya ganjil, hasil akhirnya di sini juga ganjil. Untuk yang D di sini juga sama, negatif 40 pangkat 99. Di sini negatif 40 tidak berada di dalam kurung sehingga di sini sudah pasti negatif. Untuk yang ini tidak berlaku, ini hanya berlaku untuk soal yang E. Sehingga di sini negatif, kemudian di sini bilangan pokoknya genap, maka di sini 40 ini adalah genap. Sehingga di sini untuk hasil akhirnya negatif genap. Kemudian di sini negatif 20 dalam kurung pangkat 88 dikalikan negatif 17 dalam kurung pangkat 9. Baik, di sini untuk soal E, di sini seperti yang saya katakan tadi berlaku untuk keduanya. Sehingga di sini untuk negatif 20 pangkat 88 di sini pangkatnya genap, maka ini adalah positif dan di sini 20 ini adalah genap untuk bilangan pokok sehingga positif genap dikalikan di sini negatif 17 pangkat 9. Baik, di sini bisa diperhatikan. Jadi untuk negatif 17 di sini pangkat 9. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang pangkatnya di sini ganjil. Maka karena pangkatnya ganjil di sini hasilnya adalah negatif. Dan untuk bilangan pokoknya di sini 17 ini adalah bilangan pokok ganjil. Maka di sini negatif ganjil untuk negatif 17 pangkat 9. Sehingga di sini untuk positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif dan genap dikalikan ganjil hasilnya adalah genap. Sehingga di sini untuk soal nomor 5 jawabannya adalah positif, negatif, 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 negatif. Kemudian di sini ada genap, ganjil, ganjil, genap, genap. Ini hanya tambahan saja. Boleh dicantumkan dan boleh tidak. Namun di sini yang wajib dicantumkan ini adalah positif, negatif, 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 negatif. Karena di sini di dalam soal yang ditanyakan adalah positif ataukah negatif. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.